Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi luas sejarah peradaban Islam yang bertema sejarah tokoh agama di Jawa Timur. Dan saya memilih sosok besar yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam dan pendidikan di Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari Kiai Haji Asy'ari, seorang ulama pesantren yang sangat berpengaruh di daerahnya. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan ketekunannya dalam belajar agama. Pendidikan awal beliau dimulai dari pesantren ayahnya sendiri, lalu dilanjutkan ke pesantren-pesantren besar di Jawa Timur seperti di Langitan, Siwalan, Panji, dan Bangkalan. Namun, pendidikan beliau tidak berhenti di tanah air. Pada usia sekitar 20 tahun, beliau pergi ke Mekah dan melanjutkan belajar agama sekaligus menunaikan ibadah haji. Di Mekah, beliau menuntut ilmu kepada para ulama besar seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan memperdalam ilmu tafsir, hadis, fikih, dan hingga tasawuf. Dengan dasar ilmu yang sangat kuat ini, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian kembali ke Indonesia untuk mengabdi dan berdakwah kepada masyarakat. Selanjutnya adalah salah satu kontribusi terbesar Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendirian organisasi Islam bernama Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1926, organisasi ini didirikan untuk menjaga dan melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan paham mayoritas umat Islam di Indonesia. Nahdlatul Ulama juga menjadi wadah perlawanan terhadap paham-paham keagamaan yang ekstrim, baik yang terlalu liberal maupun terlalu radikal. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ingin memastikan bahwa Islam di Indonesia tumbuh dengan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan rahmatillah alamin. Selanjutnya adalah pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Pesantren ini menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terpenting di Indonesia. Yang menarik, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya mengajarkan kitab-kitab kuning dan ilmu-ilmu agama, tetapi juga memperkenalkan pendidikan umum seperti pelajaran matematika, sejarah, dan bahasa Indonesia. Dengan cara ini, beliau menggabungkan pendidikan tradisional dan modern yang saat ini sangat langka di kalangan pesantren. Pesantren Tebu Ireng juga melahirkan banyak tokoh nasional, diantaranya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama Republik Indonesia pertama, dan cucunya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya ulama, tetapi juga pejuang kemerdekaan. Ketika Jepang menjajah Indonesia, beliau menolak keras kebijakan Jepang yang ingin menghapus syiar Islam dan menjadikan umat Islam tunduk pada pemerintah kolonial. Karena keberaniannya, beliau ditangkap dan dipenjara oleh Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 17 Agustus 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali memainkan peran penting. Ia mengeluarkan sebuah fatwa jihad yang dikenal dalam sejarah sebagai revolusi jihad. Pada fatwa ini, beliau menyatakan bahwa membela tanah air dari penjajah adalah wajib hukum bagi setiap muslim. Fatwa ini yang kemudian menjadi semangat perlawanan rakyat Surabaya melawan tentara sekutu yang akhirnya memicu pertempuran 10 November 1945. Peristiwa ini dikenang sebagai Hari Pahlawan dan menjadikan bahwa ulama bukan hanya mengajar tapi juga pejuang bangsa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mewariskan banyak hal, yaitu tradisi pesantren yang kuat, organisasi keagamaan yang modern dan toleran, keteladanan dalam ilmu dan perjuangan, dan pemikiran bahwa agama dan nasionalisme dapat berjalan beriringan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947, tidak lama setelah Indonesia merdeka. Beliau dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Hingga kali ini, makam beliau menjadi tempat ziarah atau relaksi bagi banyak umat Islam. Warisan beliau tetap hidup melalui organisasi NU, melalui pesantren-pesantren, dan melalui pemikiran Islam yang moderat serta penuh kasih sayang.
Dari kisah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kita belajar bahwa tokoh agama sejati bukan hanya ahli ilmu, tetapi juga pejuang umat dan bangsa. Beliau adalah contoh nyata ulama yang tidak hanya mengajar dari mimbar, tetapi juga turun langsung memperjuangkan kemerdekaan, membangun pendidikan, dan menyatukan umat. Semoga kita bisa meneladani semangat perjuangan beliau dalam belajar, berdakwah, dan mencintai negeri ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.